Kita langsung saja karena nanti ini sistemnya ini belah 4 ya. Dan kita dapat mengikatnya di sini dengan menggunakan kawat tersebut. Ini apa alasannya ini saya belah menjadi 4 dengan cara sistem penanaman seperti ini, supaya masing-masing ini nanti dia akan berfokus dari apa yang akan saya lakukan. Semoga ini akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh pendengar, terutama buat teman-teman yang mungkin ingin menambah wawasannya bagaimana cara menanam pohon singkong agar dapat memiliki buah yang banyak maupun lebat. Pondasi utama yang perlu difahami sebelum kita melakukan adanya sebuah penanaman, yaitu dengan cara kita memahami jenis bibit yang akan kita gunakan. Ada bibit yang berukuran besar, ada yang berukuran sedang, lalu juga ada yang berukuran kecil. Nah, saya anjurkan carilah bibit yang berukuran sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil seperti ini, dengan alasan kalau terlalu kecil nanti tumbuhnya tunas, dia masih akan berfokus terhadap pembesaran batang bibit tersebut. Nah, itu alasannya kenapa kita harus menggunakan bibit yang berukuran sedang. Kita pergunakan yang memiliki mata tunas ruasnya ini tidak terlalu jauh seperti ini ya, karena perlu difahami nanti tumbuhnya akar dan lalu tumbuhnya singkong tersebut, buahnya itu dari tunas-tunas ini. Maka kita perlu membutuhkan bibit yang memiliki tunas rapat seperti ini. Lalu carilah bibit yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Cara membedakannya yaitu nih, seperti ini. Untuk bagian pangkal, biasanya ini sudah tidak bagus jika kita gunakan sebagai bibit. Maka kita harus pangkas di bagian bawah. Carilah bibit yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, karena nanti kalau terlalu tua saya jamin tunas yang ditumbuhkan maka nanti tidak akan memiliki adanya sebuah kesuburan. Langsung saja kita ke treatment penanaman ya. Saya akan memilih bibit yang berukuran sedang, karena ini jelas-jelas nanti bakalannya memiliki tunas yang lebih baik. Dan juga jaraknya juga ini termasuknya rapat ya. Cukup menggunakan jari seperti ini ya. 1 jengkal, kemudian ditambah 1 telapak. Ini sudah cukup panjang. Lalu kemudian kita lakukan sebuah pemotongan. Ingat, di dalam memotong bibit kita tidak boleh mengenakan atau mengenai pada tunasnya, karena nanti akan rusak sel-sel yang akan menumbuhkan akar. Langsung kita lakukan sebuah pemangkasan. Oke, seperti ini. Saya akan membuat 2 sampel. Cara menanamnya saya akan melakukan dengan sistem belah 4. Nah, ini langsung saja kita penggal untuk mempersingkat waktunya. Kita dapat menggunakan kawat ataupun pengikat seadanya ya. Kita dapat nih caranya seperti ini. Cara mengukurnya ya, 1, 2. Nih, seperti ini ya. Lalu ini kita ambil gulungannya kembali dan kemudian langsung ini kita lipat menjadi 2. Seperti ini, atau mungkin menggunakan pengikat yang lain juga boleh ya. Dan ini langsung dapat kita potong. Demikian juga untuk berikutnya, kita tinggal menekuknya sama seperti ini dengan menggunakan ukuran yang sudah ada dan langsung dapat kita potong kembali. Lalu langkah berikut, kita langsung saja karena nanti ini sistemnya ini belah 4 ya, dan kita dapat mengikatnya di sini dengan menggunakan kawat tersebut. Ini sudah kita ukur, jadi tidak akan mungkin meleset. Setelah seperti ini, sobat dapat mengikatnya dengan menggunakan tang ataupun gegep seperti ini ataupun alat yang lainnya. Dengan tujuan untuk apa bang ini nanti? Supaya nanti batang ataupun bibitnya ini tidak mengalami terbelah secara dari ujung sampai ke ujung. Maksud saya seperti itu. Dan ini langsung dapat kita tekuk karena ini supaya enggak mengenai tangan kita ya. Lalu kita perlu ini memberikan jarak 1 ruas, 2 ruas. Ini kita ikat 2 ruas ya. Dan sambungannya di sini supaya nanti kita tetap terjaga nilai keamanan. Ini langsung dapat kita lakukan pengikatan serupa seperti ini ya. Langsung kita pukul juga searah dengan yang sudah kita tekuk tadi.
Setelah seperti ini kita harus pastikan betul-betul ini sudah kuat ya semuanya ya. Lalu kita lakukan sistem pembelahan. Ya, saya bilang belah 4. Oke, seperti ini langsung kita lakukan, kita pukul, belah seperti ini ya. Nah, otomatis kalau diikat seperti ini maka dia tidak akan langsung terbelah. Itulah kegunaan dari kawat ataupun pengikat. Lalu kita dapat membelahnya sekali lagi. Nah, dengan cara seperti ini. Penanamannya pun nanti yang dilakukan itu berbeda dengan orang pada umumnya. Karena orang itu biasa kalau menanam kan harus berdiri. Tapi kalau ini kita tidak perlu mengingat-ingat mana bagian atas ataupun mana bagian bawah. Sebaliknya pun kita belah. Oke, setelah seperti ini sekali lagi kita belah. Dia akan memiliki bentuk ataupun wujud yang seperti ini ya. Jangan sampai nanti patah dari salah satunya. Dan lalu kita perlu membutuhkan ini ya, pengganjal sedikit. Kita dapat memotongnya seperti ini, pendek saja, kurang lebih 2 cm atau mungkin 2,5 cm ya. Langsung dapat kita gunakan ini, kita belah. Nah, lalu kita bersihkan, kita kupas ini busa yang terdapat di dalamnya. Menanam singkong itu termasuknya lebih mudah karena apa? Di tengahnya ini terdapat busa sehingga di dalam batangnya singkong ini dia sudah dapat memenuhi kapasitas makanan yang dia perlukan sendiri. Langsung dapat kita lakukan pemukulan seperti ini ya. Kita pukul supaya nanti dia tidak menyatu. Nih, seperti ini ya. Jikalau sanksi mungkin sobat dapat menggunakan 2 ganjal di sini ya. Lakukan juga dengan arah yang berlawanan. Oke, dia memiliki bentuk yang seperti ini. Demikian juga sebaliknya kita mengganjalnya kembali. Karena beda ya, diganjal sama enggak itu bentuknya beda. Jelas-jelas beda. Nih. Langsung kita kupas terlebih dahulu ini busanya. Dan kita langsung dapat memukulnya seperti ini. Menggunakan kebalikan dari pisau, gagang pisau atau mungkin pakai apalah yang ada di sekitar sobat di situ ya. Hati-hati, jangan sampai ini dari salah satunya nanti ada yang patah seperti ini ya. Apa alasannya ini saya belah menjadi 4 dengan cara sistem penanaman seperti ini, supaya masing-masing ini nanti dia akan berfokus terhadap peranannya masing-masing. Nah, ini otomatis dia akan berfokus terhadap nih pembuahannya. Bahkan tunas tadi ini nanti di sini bisa tumbuh akar, di sini bisa tumbuh akar ya. Jadi walaupun mengenai ruas ini untuk calon akar itu tidak apa-apa kalau sudah dibelah seperti ini ya. Itu dia akan dapat memberikan akar yang lebih lebat. Tentu akar tersebut nanti akan update, dia akan menjadi memunculkan pembuahan yang lebih lebat maupun banyak. Nah, ini lahan sudah saya siapkan ya. Jadi kalau menanam singkong, rahasia selanjutnya itu jangan menanam di lahan yang memiliki tekstur yang mudah padat ya. Seperti ini sangat gembur sekali ya. Sobat dapat lihat ini sudah saya siapkan lahannya bahkan sampai di ujung sana ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, kalau orang-orang cara menanamnya kan biasanya kan berdiri seperti ini pada umumnya. Dan prakteknya mari sama-sama kita berpikir. Kalau ditanam seperti ini maka yang di atasnya di sini akan tumbuh mata tunas yang baru. Sedangkan pembuahan pada singkong itu faktor utamanya itu berawal dari akarnya. Nah, kalau seperti ini kan yang tumbuh akar itu hanya di bagian yang terpendam bersamaan dengan tanah seperti ini. Lah, daripada seperti itu maka saya lakukan sistem penanaman miring seperti ini. Maka dia akan muncul tunas-tunas yang banyak sekali. Maka saya menganjurkan di dalam memotong bibit kalau bisa jangan terlalu panjang karena nanti akar akan berhimpit-himpitan. Karena di sini juga memungkinkan akan tumbuh tunas baru yang akan menjulang ke atas gitu ya. Jadi perlu memotongnya itu dari 20 cm hingga 1 jengkal tangan ini lebih sudah cukup. Oke, cara menanamnya dilakukan miring seperti ini. Kalau nanti kita ketemukan nih ada lengkungan seperti ini, maka lengkungannya ini harus kita taruh di bagian atas dengan alasan supaya ujung
dari bibit ini nanti terpendam dengan tanah. Nih, seperti ini, jangan terlalu dalam ya. Langsung kita lakukan sebuah pengurukan. Lalu kita dapat melakukan penyiraman sehingga batang singkong yang sudah kita siapkan seperti ini tidak mengalami sebuah kekeringan ataupun faktor dari pembusukannya. Oke, saya rasa sampai di sini sudah cukup dan semoga ini semua akan bermanfaat untuk para sedulur, konco tani semua. Matur suwun.